instruktur dan juga penguji ya. Jadi kalau di LSK DTB saya posisinya sebagai master penguji. Master penguji itu tugasnya adalah seperti wasitnya antara penguji dengan peserta uji. Artinya apa? Ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan banding atau temuan-temuan yang lain, nah itu biasanya saya. Oke, kalau untuk soal uji kompetensi sih ada banyak contoh yang mungkin sudah ada ya. Jadi saya akan share dulu. Bentar, mana nih? Ini sudah. Ini contoh ya, contoh soal uji kompetensi yang Pak Andi harus di Google, akun Google ya, akun Google. Untuk apa? Jadi nanti teman-teman akan di-invite ke dalam classroom. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalian akan di-invite ke dalam Google Classroom. Mana sih? Oh, ini streaming. Nah, seperti ini. Di dalam Google Classroom sendiri, di sini sudah ada ini keterangannya. Jadi ujian di mana, tanggal berapa, kemudian pembagian sesinya seperti apa. Nah, ini contoh pembagian sesi itu dimulai pukul 8 ya, sampai selesainya pukul 16. Cuma kalau saya sih biasanya ketika uji kompetensi itu paling seneng mulainya jam 8. Ya, selesainya sih bisa mundur itu. Kenapa lebih seneng mulai jam 9? Itu karena kalau kalau di sana jam 9 berarti di sini jam 8 juga ya. Kita beda 1 jam. Karena tidak terlalu tergesa-gesa. Kadang-kadang jam 8 itu masih ada yang baru datang. Berarti kalau teman-teman ujian jam 8 ini wajib datang jam setengah 8. Nah, nanti silahkan kira-kira mau ujian itu jam berapa mulainya dibahas ya. Jam 7 mulai atau mau jam 9 mulai, itu bebas-bebas saja. Jadi kalau saran saya sih ya jam 8 aja baru mulai gitu. Jam 9 supaya tidak tergesa-gesa juga gitu. Nah, kalau jam 9 berarti nanti selesainya sekitar jam 5 sore. Saya rasa tidak terlalu kemalaman ya. Dan itu sangat tidak melelahkan karena setiap selesai ini sesi itu ada jeda yang cukup kayak gitu. Jadi nanti akan di-invite ke Google Classroom. Kemudian yang kedua, ujian itu berlangsung sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Nah, kebetulan ini sesi yang dimulai jam 8. Coba saya carikan dulu sesi yang mulai jam 9. Nah, ini kalau mulainya jam 9. Ya. Kalau jam 9, sesi pertamanya jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 10.30
setengah 12 beratnya 1,5 jam. Jadi teman-teman tidak tergesa-gesa, misalkan mau makan, mau sholat, itu masih bisa santai. Ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Nah, kemudian antara sesi 3 dan sesi 4, ini ada jeda, ini kalau ini dikasih waktu 1 jam. Jadi yang mau sholat asar, yang mau sambil mungkin menenangkan pikiran. Kalau yang sesi 1, sesi itu cuma 1 jam. Nah, sesi 3 itu udah mulai 1,5 jam atau 90 menit. Sesi terakhir itu sesi yang paling panjang, 2 jam. Jadi semakin lama, semakin panjang. Nah, berarti dari situ bisa terlihat semakin lama pasti juga proses apa yang harus dikerjakan itu semakin banyak. Cuma ketika teman-teman sudah menyiapkan, insya Allah sih waktu yang sekian ini ya, yang kayaknya kok sebentar gitu ya, masa cuma 1 jam, bikin website cuma 1,5 jam, itu pasti teman-teman bisa menyelesaikan dengan cepat, kalau memang semuanya sudah disiapkan. Oke, kita bahas materi ujian yang sesi pertama. Nah, ini sesi pertama, nanti teman-teman akan diminta untuk membuat akun email. Ya. Akun email, nama pengguna, dan passwordnya itu sudah ditentukan. Nama akunnya sama password itu ditentukan. Saya yakin sih ini soal yang sangat gampang sekali. Ya. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Ini ada form penilaiannya yang masih dalam bentuk Excel. Jadi nanti si penguji itu akan menilai. Nah, seperti ini. Misalkan teman-teman sudah menyiapkan dari sekarang. Ya, saya nggak mau besok ketika ujian harus bikin repot lah, bikin akun email gitu ya. Nah, ternyata teman-teman sudah menyiapkan dari sekarang. Misalkan menyiapkan namanya nama akunnya ujian digital ujian DM Elmatra. Ricky misalkan, namanya Ricky. Sorry, di sini atau dikasih nama Elmatra.Ricky 2022 atau 22@gmail.com. Nah, passwordnya itu misalkan 12345. Oke. Artinya ya, ini antara username dan password itu kan sudah dibuat sendiri. Maka nanti teman-teman akan membuat akun sesuai yang ditentukan. Gitu. Kalau misalkan, 0 atau 1 ya, saya juga nggak hafal. Penilaian. 1, Mas. 1. Nah, ini. 1 nggak sih. Sebentar, saya carikan dulu. Oh, ini di sini. Ini SKL, menggunakan rubrik ini. Nilai 2. Kenapa lambat? Nah, ini. Nilai 2 itu kalau akun email dan passwordnya benar.
nilai 1, nama akun email dibuat tidak tepat sesuai perintah soal. Tidak membuat akun email. Berarti kalau teman-teman tidak membuat, ya, ya, kalau teman-teman tidak membuat email atau password itu salah, ya, dan atau emailnya itu tidak bisa diakses oleh penguji, maka baru nilai 0. Jadi di sini nilainya itu adalah 1. Nah, kalau nilai 1 bukan berarti nilainya itu langsung berkurang jadi 99, tapi berkurang jadi 99,5. Nah, ini teman-teman bisa, ya, ini teman-teman bisa mengakali, ya, sebenarnya ketika ujian sudah disiapkan terlebih dahulu, nilainya cuma berkurang setengah, kayak gitu. Ini pilihan ya, saya serahkan ke teman-teman mau nyiapkan dari sekarang ataukah nanti ketika ujian teman-teman harus membuat dulu. Pengurangan poinnya atau pengurangan nilainya adalah setengah. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian email itu digunakan untuk apa? Ya. 1, mengirim laporan kerja. Ini biasanya sih kalau sekarang di dalam soal uji kompetensi itu tidak diminta untuk mengirim. Jadi ini udah bonus, dikasih bonus. Nah ini seharusnya nah ini di bagian ini contoh ini soal nomor 2 ya. Jadi apa yang kita buat nanti laporannya itu diminta untuk upload ya, upload di mana, di Google Classroom, dan dikirim ke masing-masing penguji. Ini untuk soal asli bentuknya seperti ini. Tapi kadang-kadang penguji itu berbaik hati. Nah ini, penguji itu kadang-kadang berbaik hati. Nih, jadi ada beberapa penguji yang menuliskan upload laporan pada lembar jawab Google Classroom dan tidak perlu kirim ke penguji. Tuh. Jadi ini juga bisa menjadi bonus, gitu ya. Kalau teman-teman mendapatkan soal yang seperti itu, jadi di bagian nomor ini menjadi bonus. Ya. Kemudian di map digital. Ini sekarang bukan mendaftarkan ya, tetapi menginvite akun yang ini sebagai pengelola. Paham ya? Sampai sini paham? Ya. Jadi ini Google Search Console dan map digital. Ya. Itu apa di bagian ini, di bagian email itu tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan email yang dibuat pada saat ujian, ini juga akan hilang. Nah, nilainya 0. Berkurangnya berapa? Berkurangnya 1 poin. Jadi 98,5. Ini nilai yang sebenarnya masih berkaitan. Jadi kalau teman-teman membuat sendiri akunnya ini berkaitan dengan akun yang penilaian yang di bawah. Jadi berkurangnya bukan setengah poin, tetapi sebenarnya berkurangnya 1,5 poin ini. Oke. Sampai di sini paham? Ya. Nah, kalau untuk email saya rasa sih teman-teman sudah paham ya cara membuatnya. Ini pilihan ya. Jadi 1,5 poin itu apa ya? Mungkin bisa dikatakan kecil, tapi nanti kalau
ternyata banyak, cuma kurang setengah, ya akhirnya menjadi tidak kompeten gitu ya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya menyajikan data digital. Nah, ini poin yang cukup besar. Kita bisa melihat di sini nilai poinnya adalah 9 ya. Kalau yang di sini tadi total poinnya berapa? Nah, ini total poinnya cuma 4. Nah, ini 9 nih. Dan bobot nilainya, kalau dilihat, ini cuma 2,5. Yang di sini, ini bobot nilainya 12. Jadi, kalau ini wajib hukumnya, teman-teman harus sempurna. Kayak itu. Karena kalau ini ada salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, itu pasti pengurangannya banyak. Oke. Ini di soal nomor berapa menyajikan data digital? Ada di soal nomor 2. Ya. Membuat laporan Nah, lakukan identifikasi tren produk yang akan dipasarkan dengan cara membandingkan 3 kata kunci sebagai berikut. Bagaimana cara mengerjakannya? Berarti teman-teman ya buka yang namanya Google Trend. Nah, dan di sini nanti ya, di sini nanti ini sudah ada format, contoh format yang bisa teman-teman tiru. Ya, ini tinggal di copy saja. Ctrl A, Ctrl C. Ya, tinggal teman-teman copy, buka MS Word-nya. Seperti ini, dipaste. Ya. Nanti teman-teman isi namanya apa, nama produknya. Tinggal disesuaikan. Ini tadi nama produknya apa ya? Oh, sabun. Sorry, nama produknya apa? Sebentar. Kita cek dulu ya semua topik. Oh, ini di sini. Produk knowledge-nya adalah ini produknya Miller Beauty. Nah, Miller Beauty. Berarti kita tulis nama produknya Miller Beauty. Seperti ini. Namanya misalkan Muhadi. Ujiannya apa? Tanggal ujiannya berapa tanggal sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, berarti di sini ditulis tanggal 8. Oke. Ya. Nah, tools yang digunakan apa? Tools yang digunakan misalkan Google Trend. Nah, ini dimatikan dulu. Tools yang digunakan Google Trend, kemudian waktunya berapa? Ini berarti analisis berdasarkan bulannya tadi yang diminta. Di sini analisisnya membandingkan dalam kurun waktu 2 tahun. Berarti teman-teman isikan di sini 2 tahun. Ya. Negara itu biasanya pasti Indonesia. Nah, datanya apa yang dimasukkan? Tinggal kita masukkan sabun wajah,
facial wash, pembersih wajah. Nah, muncullah data seperti ini. Ya, data ini dalam waktu kurun berapa? 2 tahun. Nah, ini jangan sampai salah. Ini masih 12 bulan nih. 1 tahun kan. Yang diminta berapa? Yang diminta adalah 2 tahun. Berarti di sini kita ubah menjadi 2 tahun. Kok tidak ada? Berarti di rentang khusus kita atur manual. 2 tahun berarti 2020. Salah. 2022 darinya 2020. Oke. Nah, datanya seperti ini ya. Ini kita screenshot dijadikan sebagai jawaban. Nah, sebaiknya sih screenshot-nya full ya, teman-teman. Full itu gimana? Full itu berarti semuanya. Sampai kelihatan desktop-nya. Nah, tadi. Ini insert. Kalau saya harus pakai insert, kalau teman-teman tinggal print screen, paste gitu ya. Nah. Jadi full itu yang dimaksud full, ini menu yang di atas di window, ya, dan di bawah kan ada window bar ya. Ini harus muncul. Di dalam window bar itu ada sebelah kanan biasanya kan ada tanggal. Nah, ini ada tanggal, ada jam. Ya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kopi kemudian satu akan ya, orang menggunakan. Nah, si penguji itu pasti tahu bahwa ini kerjaannya bukan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ini pasti pekerjaan copy paste. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian mengerjakan sendiri-sendiri, ini harus di screenshot full. Ya. Sehingga ketika dituduh nanti misalkan, wah ini terjadi kecurangan, itu nggak mungkin akan terjadi kecurangan karena pasti setiap jam di sini. Ya. Kemudian apa yang dibuka di bagian desktop ini dan di bagian bawah di sini ya, itu pasti beda-beda kalau mengerjakan sendiri-sendiri gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi menjawabnya harus full seperti ini. Meskipun jawabannya sama itu ya. Kalau jawabannya sama gimana Pak? Ya pasti sama jawabannya, nggak mungkin beda itu ya. Karena datanya diambil data dari tools yang sama. Yang bisa membuat teman-teman membedakan bahwa ini mengerjakan sendiri adalah di bagian ini. Memang di bagian window bar-nya ini, kemudian di bawah, ini yang menunjukkan bahwa teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri. Gitu. Ini di bagian Google Trend. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa kita tulis. Diambil kesimpulan bahwa pencarian yang merah apa? Yang merah facial wash. Sabun wajah. Yang terakhir apa ini? Pembersih wajah. Nah, seperti ini.
cek. Ya. Nah, wilayah pencarian. Di wilayah pencarian berarti masih menggunakan Google Trend ya. Di bawah ini ada muncul. Nah, kita baca dulu adalah menunjukkan wilayah pencarian dari tren kata kunci tertinggi berdasarkan kota. Nah, di sini tren yang tertinggi itu adalah vessel wash. Nah, ini ya, vessel wash. Berarti kita mencari trennya itu yang di screenshot bukan yang ini, tetapi yang di bawah vessel wash. Nah, ini kita screenshot sama seperti tadi. Masukkan ke dalam, berdasarkan nama kota ya. Nama kota ini salah ini. Ini subwilayah itu berarti provinsi. Nah, ini bisa diganti nama kota. Nah, kemudian bisa kita tampilkan daftar. Nah, ini. Ciampe, Susun Lebak, Karangtengah, Dramaga, Trenggalek. Inilah yang kita screenshot. Ini berdasarkan nama kota, bukan berdasarkan provinsi. Kalau yang ini, subwilayah, itu berarti provinsi. Ini kita masukkan ke dalam wilayah pencarian. Nah, tools-nya pakai apa? Masih menggunakan Google Trend. Kata kunci apa yang paling banyak dicari? Vessel wash. Ada di kota mana ini? Ciampea. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh mengerjakan menggunakan wilayah pencarian ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah volume kata kunci atau kompetitor. Ini di soalnya bunyinya seperti apa? Kita cek. Jumlah pencarian kata kunci berdasarkan tren tertinggi. Nah, tren tertinggi tadi vessel wash ya. Kita diminta mencari jumlah pencarian kata kunci. Nah, tools apa yang digunakan? Tentu saja kalau jumlah volume itu bukan menggunakan Google Trend seperti ini. Google Trend kan cuma minat ya, berapa persen. Nah, kalau volume itu yang paling gampang menggunakan keyword everywhere. Nah, keyword everywhere ada di sini ya. Sayangnya punya saya purchase-nya ini 0 kreditnya. Jadi datanya tidak muncul. Harusnya muncul di sini di bawah ini. Berapa sih jumlah pencariannya? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya keyword everywhere, seperti punya saya ini, oh ternyata keyword everywhere-nya kosong nih. Nah, tools apa yang bisa dipakai? Kita coba pakai SEMrush. Kemudian di sini ada keyword overview. Ini kita klik keyword overview-nya. Kita masukkan keyword-nya di sini. Tadi apa? Vessel wash. Kemudian kita klik tombol search.
Nah, ini akan muncul berapa jumlah volume pencarian. Ini bisa ditunjukkan volumenya adalah 33,1. Ya. Keyword difficulty-nya itu 34%. Jadi masih mungkin ya possible, tapi udah masuk ke yang agak susah. Ini 33. Pencarian paling banyak kalau di dunia itu ada di India. 110.000, di Indonesia menempati nomor 2, 33.000. Nah, kalau nanti yang diminta itu adalah ini ya, apa namanya? Jumlah kata kunci, berarti yang volume ini. Ini kita screenshot. Kemudian kita masukkan di sini volume kata kunci. Salah. Seperti ini. Kemudian kita tunjukkan volume kata kuncinya yang mana. Ini kita klik tombol insert, shape, kotak. Nah, misalkan kita ini bisa ditulis sebanyak 33,1 K atau 33.100. Kalau ternyata nanti yang diminta itu adalah CPC ya, atau misalkan competition-nya, itu berarti di bagian ini. Keyword difficulty. Ya. Oke, ini keyword difficulty-nya atau persaingannya. Ini masih memungkinkan nih, 34. Kalau CPC, nilai iklan, itu ada di sini. Ini nilai iklan. Jadi di dalam soal ini nanti, ini bisa bermacam-macam yang diminta. Bisa jadi yang diminta itu adalah jumlah pencarian kata kunci, bisa jadi nilai iklan atau CPC, bisa jadi persaingannya. Ya, jadi ada 3 kemungkinan yang muncul di sini, jumlah pencarian, nilai iklan, atau yang terakhir adalah competition-nya. Ya. Kemudian yang terakhir 5 kata kunci terkait berdasarkan keyword tren tertinggi. Berarti kita lihat lagi di Semrush ada nggak ini? Oh, ini ada keyword variation ya. Jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah, tinggal copy paste. Ini copy kata kunci terkait ya. Ini masih ditulis Semrush. Kemudian diisi picture from file. Sorry, di paste bisa. Nah, ini kemudian kita masukkan. Volume
volumenya ini pencarian kaitnya ini keyword variasi. Oke. Nah, itu contoh cara mengerjakan soal nomor 2 dengan variasi berbagai contoh pertanyaan yang kemungkinan nanti bisa muncul. Bisa jadi di sini yang nanti yang diminta adalah kata kunci, kalau tadi kebetulan tertinggi semua ya. Yang menengah kan ada 3, terendah, menengah, tertinggi. Jadi yang dikerjakan di sini di bawahnya ini, yang di bawah ini yang diminta untuk menunjukkan yang menengah misalkan itu. Yang menengah apa kalau di sini? Yang menengah adalah sabun wajah. Berarti kita harus mencari kata kunci yang sabun wajah, bukan yang tertinggi facial wash. Di bagian bawahnya kata kunci yang kita analisis juga sabun wajah, bukan facial wash. Ini contohnya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Ayo silakan bertanya, ayo yang agak kurang ngerti, yang kurang paham silakan bertanya. Ayo. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan dicoba ya. Kalau teman-teman kan menggunakan Google Trend, saya yakin sudah bisa ya. Nah, coba analisis berapa nilai iklan ya atau CPC untuk kata kunci kursi sofa. Ya, kata kuncinya kursi sofa. Kira-kira berapa nilai iklannya? Silahkan dicoba, dicari. Ada laptopnya nggak di sana? Kok kayaknya nggak di depan laptop semua? Ada Ada ya? yang ya ada. Berapa? Ketemu? Berapa nilai iklannya? Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang tadi analisis kompetitor yang bagaimana caranya menentukan itu laporan identifikasi yang terkait kata kunci kompetitor. Karena tadi ngelek ke jaringannya. Jadi gitu. kurang dipahami. Iya, yang nomor kedua, yang soal nomor 2, minta tolong. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, soal nomor 2 itu bukan untuk analisis kompetitor, tapi analisis tren produk. Nanti untuk analisis kompetitor itu ada di soal nomor 4. Oke. Nah, bagaimana cara menganalisis tren produk? Jadi di sini laporan yang diminta ya
itu membandingkan 3 kata kunci dengan tren pencarian dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, kata kuncinya ini sudah ditunjukkan. Jadi teman-teman jangan memasukkan kata kunci yang lain di luar ini. Misalkan di sini sudah ada sabun wajah, facial wash, pembersih wajah. Teman-teman nulis skincare. Berarti ya apa yang sudah ada di dalam soal ini. Sabun wajah, facial wash, pembersih wajah. Input saja di sini. Karena ketika nanti ini diganti kata kuncinya, pasti nanti ngaco juga hasil jawabannya. Ya. Jadi pertama itu input trendingnya itu menggunakan Google Trend. Ini yang soal nomor 2 di bagian pertama. Kan ini diminta 1 membandingkan 3 kata kunci. Ini sudah ada template-nya, tinggal teman-teman isi ini. Tren pencarian produk. Nah, tombol print screen-nya ada nggak di laptop? Ada. Ada ya. Nah, kalau di laptop berarti print screen-nya caranya tekan print screen, kemudian buka MS Word seperti ini, tinggal di paste atau edit paste. Kalau punya saya harus di file import lagi, karena print screen-nya dia masuk ke dalam desktop. Oke, kemudian yang kedua, wilayah pencarian. Nah, wilayah pencarian ini di dalam soal ini bervariasi, ya. Ini menunjukkan tren kata kunci tertinggi. Ya, berarti kalau tertinggi tadi dari hasil analisisnya adalah facial wash. Kalau yang diminta tren kata kunci yang menengah, tadi apa? Sabun wajah, pembersih wajah. Nah, kalau seperti ini, tren yang menengah yang mana? Sabun wajah. Sabun wajah. Berarti nanti yang di screenshot itu adalah area yang sabun wajah. Ya. Kalau misalkan di sini menunjukkan wilayah dari tren menengah. Ini kan kebetulan tertinggi. Jadi di sini yang berwarna bold ini sudah di bold ya. Ini bisa berganti-ganti sesuai dengan apa yang diminta penguji. Bisa tertinggi, bisa menengah, bisa paling bawah atau terendah. Nah, yang berdasarkan di sini ini ada 2 pilihan. Berdasarkan kota atau provinsi. Kalau di dalam Google Trend namanya sub wilayah. Ya, di sini ada kota, ada subwilayah. Subwilayah ini berarti kan, tapi kalau yang diminta itu berdasarkan ditampilkan seperti ini boleh, ditampilkan menggunakan list juga boleh. Ya, kalau yang ini kan bentuknya peta, yang ini bentuknya daftar. Itu untuk yang poin kedua. Ya, seperti ini. Nah, poin ketiga, kita minta untuk memperlihatkan volume, bisa kata kunci, bisa kompetitor, bisa nilai iklan. Nah, tools yang digunakan apa? Tools yang digunakan ini bukan Google Trend, ini Google Trend nggak ada ini datanya. Yang digunakan, teman-teman bisa menggunakan SEMrush. Ya, jadi masuk, ketik SEMrush gini. Nah, seperti ini, cari namanya SEMrush ini. Tulisannya SEMrush.
Nah, kebetulan saya sudah login, jadi kalau misalkan teman-teman belum login, diminta untuk login terlebih dahulu. Ya, nih, saya sudah login. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita cari tools-nya di sebelah kiri ini. Nah, ini di sebelah kiri. Ini ada competitive research, ya. Ada yang namanya keyword research. Jadi kalau yang atas itu untuk mengecek kompetitor, ya, dari domain, traffic, organic research, dan seterusnya. Yang bawah ini untuk mengecek keyword. Nah, kita pilih yang keyword overview. Jadi untuk mengecek keyword. Kemudian kita masukkan di sini keywordnya. Keyword apa yang dimasukkan? Nah, lihat tugasnya. Jumlah pencarian kata kunci, berarti jumlah ya, berdasarkan tren tertinggi. Tren tertinggi tadi yang vessel was, berarti di sini keywordnya vessel was. Wah, ini dibatasi 1 hari cuma 10 kali pencarian. Ya, seperti itu. Nah, munculnya nanti ya dari hasil pencarian tadi munculnya itu seperti ini. Ini ada volume, ada keyword difficulty, berarti ini nilai persaingannya, ya, persaingan dengan kompetitor, ada nilai iklan. Nah, nilai iklan itu yang di sini, CPC. Nilai keyword difficulty itu berarti persaingan dengan kompetitor. Semakin nilainya ini tinggi, maka warnanya akan berubah dari ini kebetulan 34 itu termasuk medium ya. Jadi kalau dia ringan itu keyword difficulty-nya menjadi hijau. Itu mudah. Jadi kalau yang kuning ini masih possible. Possible itu untuk mudah dimasuki. Nah, kalau sudah merah, teman-teman harus waspada. Kenapa waspada? Karena bisa jadi untuk bersaing di tempat itu lebih susah. Nah, kemudian terakhir, di soal terakhir nanti akan diminta untuk memasukkan 5 kata kunci terkait. Nah, 5 kata kunci terkait itu yang dimasukkan di sini. Di copy paste masih sama ya. Masih sama. Nah, ini di sini ada keyword variation, di sini ada keyword NA. Enggak tahu kenapa ini munculnya NA. Related keyword. Jadi teman bisa memasukkan yang ini, bisa juga memasukkan yang di sebelah kanan. Oke. Jadi kalau tadi saya minta coba cari yang namanya harga iklan untuk keyword vessel wash. Apa tadi kursi sofa itu berapa? Berarti yang ditunjukkan itu adalah posisi yang di sebelah ini. Ya, CPC ini namanya nilai iklan. Nah, silakan dicoba dulu. Yang sudah itu bisa kirim ke saya ke nomor WA boleh. Sepertinya Mas Muadi, sepertinya teman-teman di belum punya nomornya Mas Muhadi barangkali. Oh ya. Siapa tahu bisa di-share di chat, kolom chatnya. Silakan Mas Muhadi. Saya enggak sempat nyetir. Nah, silakan bisa dicek di kolom chat itu nomor ke saya, ke nomor WA. Sambil saya ambil minum dulu.
Ayo seluruh teman-teman Elmatra, mumpung Mas Muhadin tidak ada di tempat ini, saya sampaikan lagi ya. Coba lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Catat semua apa yang Anda tidak paham dan tanyakan. Jangan kayak ayam telan karet. Ditanya ngerti, diam. Giliran ditanya soal, tidak tanggung jawab. Nah, ini sudah ada yang mengirim ke saya. Saya nggak tahu namanya siapa ya. Wahdania Dewi. Mbak Wahdania. Ini sudah ngirim ke saya. Nah, ini sudah bisa mengakses Semrush ya. Coba yang lain. Cuma karena menggunakan HP, atau bisa aja dikirim ke HP, nanti dilingkari gitu ya. Ini MRL ini kayaknya Mbak Nurul Fajriani. Ini baru menulis saya gitu ya. Biar bisa kirim screenshot gitu. Ini Apa nomornya? Oh, 2843 2843 0600 600. Arab ya. Karyanya masih kurang pas. Karena apa? Karena di sini lokasi pencarian itu lupa tidak diganti. Jadi masih United States. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus teman-teman perhatikan. Kursi sofa itu 30 orang yang nyari. Keyword difficulty-nya NA, not available. Berarti tidak ada yang mencari. Ya. Nah, kenapa di sini tidak ada yang mencari dan nilai CPC-nya 0 gitu. Karena apa? Karena posisi pencariannya itu masih belum dirubah gitu. Ya. Nah, ini di sini ya.
Ini kan ada posisi pencarian nih. Di sini.